Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar daring? Alhamdulillah. Baik, bertemu kembali dengan Pak Trio di sini. Pada hari ini kita akan belajar bersama. Kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Tadi di awal sudah dibuka dengan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kira-kira kita akan belajar tentang apa? Iya, kita akan belajar tentang yang pertama, letak geografis Indonesia. Yang kedua, cuaca dan iklim di Indonesia. Yang ketiga, kondisi penduduk Indonesia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 4 yang artinya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Quran surat Al-A'raf ayat 4. Nah, di sini kita melihat gambar peta. Ini adalah gambar peta negara Indonesia, ya. Dari ujung barat sampai ke ujung timur, ya, dari daerah Aceh sampai ke Papua. Nah, yang biasa disebut dengan dari Sabang sampai Merauke. Nah, di dalam peta Indonesia ini terdapat 34 provinsi sampai saat ini. Nah, secara geografis, letak Indonesia termasuk sangat strategis karena diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Letak geografis Indonesia juga memberi pengaruh banyak hal sehingga terbentuk kondisi geografis Indonesia yang unik dan beragam. Keadaan geografis Indonesia pun mempengaruhi keadaan penduduk Indonesia seperti pekerjaan, pola pemukiman, serta sektor ekonomi dan perdagangan. Nah, secara umum Indonesia termasuk negara kepulauan dan negara maritim. Indonesia yang terletak di kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu negara paling beragam dengan kondisi penduduk yang bervariasi, baik dari segi suku, budaya, agama, dan bahasa. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan batas wilayah Indonesia pun berbatasan dengan beberapa negara seperti negara Malaysia, Australia, dan Papua Nugini. Kita sudah mengetahui bersama bahwa suku yang ada di Indonesia sangat banyak. Untuk saat ini kurang lebih ada 1.340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan agama di Indonesia saat ini sudah ada 6 agama. Di antaranya Islam,
Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sedangkan jumlah bahasa yang ada di Indonesia mencapai 742 bahasa. Nah, wilayah Indonesia pun termasuk cukup luas dengan total area sebesar 5,19 juta kilometer persegi. Wilayah perairan Indonesia pun mencapai 3,2 juta kilometer persegi hingga Indonesia termasuk negara maritim. Ada yang tahu mengapa Indonesia itu disebut dengan negara maritim? Iya benar, karena Indonesia ini mempunyai wilayah perairan yang sangat luas sehingga Indonesia disebut dengan negara maritim. Letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 sampai 141 derajat busur timur. Secara umum, keadaan geografis Indonesia bisa dilihat pada beberapa faktor, yaitu letak geografis Indonesia, batas wilayah Indonesia secara geografis, keadaan penduduk Indonesia secara geografis, serta keadaan alam Indonesia meliputi cuaca, iklim, persebaran flora dan fauna, dan lain-lain. Nah, yang pertama kita akan bersama-sama membahas tentang letak geografis Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Letak Indonesia secara geografis ini termasuk sangat strategis dan sering disebut sebagai posisi silang Indonesia. Indonesia diapit oleh benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pengaruh letak geografis Indonesia ini sangat berdampak pada iklim laut yang ada di Indonesia. Selain itu, letak geografis ini sangat memiliki pengaruh pada keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial atau ekonomi dan politik. Nah, sekarang yang kedua, cuaca dan iklim di Indonesia. Nah, penentuan cuaca dan iklim di Indonesia menjadi salah satu aspek kondisi geografis Indonesia. Yang termasuk dalam kategori cuaca dan iklim ini meliputi curah hujan, arah angin, tekanan udara, suhu udara, dan kelembapan udara. Unsur-unsur cuaca dan iklim adalah bagian dari kondisi bentuk geografis. Letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa membuat wilayah Indonesia mendapat sinar matahari yang cukup sepanjang tahun. Nah, kondisi iklim di Indonesia dipengaruhi oleh angin muson, yaitu angin yang bertiup tiap 6 bulan sekali dan selalu berganti-ganti arah. Adanya perubahan arah angin muson ini berakibat kondisi iklim di Indonesia terbagi menjadi 2 musim setiap tahunnya, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Wilayah Indonesia yang diapit oleh 2 samudra membuat kondisi iklim laut menjadi lembab. Nah, yang ketiga adalah kondisi penduduk Indonesia. Kondisi penduduk Indonesia merupakan kondisi kependudukan yang ada di tiap wilayah Indonesia yang dipengaruhi oleh letak dan wilayah geografis. Secara umum, keadaan geografis Indonesia dapat dibagi menjadi 3 wilayah berdasarkan tinggi rendahnya wilayah, yaitu yang pertama adalah daerah pantai. Ya, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan daerah pantai? Iya, daerah pantai adalah daerah yang terletak di dalam batas-batas 500 meter ke arah darat dari muka air laut tinggi rata-rata dan batas 2 km ke arah laut dari garis muka air laut rendah rata-rata. Dan mayoritas mata pencaharian penduduk yang ada di daerah pantai
Di antaranya sebagai nelayan, sebagai petani tambak, sebagai petani garam, pedagang, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah. Dan mayoritas mata pencaharian penduduk yang ada di dataran rendah adalah sebagai petani, sebagai buruh, sebagai peternak, sebagai pedagang, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu daerah pegunungan atau dataran tinggi. Nah, dataran tinggi adalah dataran yang ketinggiannya mencapai 700 meter di atas permukaan laut. Ya, baik anak soleh dan solehah, itulah tadi penjelasan terkait materi letak geografis Indonesia, cuaca dan iklim, serta kondisi penduduk yang ada di Indonesia. Semoga bisa difahami, menambah ilmu pengetahuan kita, dan tentunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sapi disembelih berlumur darah, potong dagingnya di hari kurban. Mohon maaf segala salah, juga khilaf mohon dimaafkan. Pak Trio akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.